Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yazid, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Bumiayu. Pada aksi nyata modul 1.4 ini, saya mengadakan seminar bersama dengan teman calon guru penggerak angkatan 7 di sekolah kami. Kami memberikan materi tentang disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kegiatan diawali dengan pemberian motivasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah memberikan motivasi kepada kita semua agar selalu ikut program pemerintah, termasuk pendidikan calon guru penggerak. Selain kami yang sudah mengikuti program guru penggerak, masih ada beberapa teman yang sedang mengikuti seleksi tahap 2 calon guru penggerak angkatan 8, dan juga ada beberapa yang ikut pada program atau seleksi calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Bapak Kepala Sekolah juga berterima kasih kepada kami, para calon guru penggerak, karena telah berusaha memberikan suasana baru di sekolah melalui terobosan-terobosan yang dilakukan oleh para calon guru penggerak. Kemudian berikutnya langsung saja beri kesempatan yang kedua untuk Pak Arif Yazid untuk menyampaikan tentang posisi kontrol dari guru. Pada Pak Arif Yazid, waktu dan tempat kami persilakan. Nanti diberi kesempatan untuk dua orang penanya juga ya Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian tadi sudah disampaikan dari Pak Amri mengenai disiplin positif. Nah, ini materi setelah ini masih ada kaitannya dengan tadi disiplin positif, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nanti kita akan melihat apa sih posisi kontrol kita di keseharian kita. Nah kemudian mana yang ideal untuk kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi kita manusia itu memiliki 3 motivasi. Yang 2 itu motivasi dari eksternal dan yang 1 adalah motivasi dari internal. Yang eksternal adalah ketika kita berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti kita masih termotivasi oleh eksternal ya. Misal jenengan berangkat atau saya berangkat pagi tidak terlambat supaya tidak ditegur oleh kepala sekolah. Berarti itu motivasi saya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tadi misalnya anak kalau misalnya masuknya tepat waktu nanti dikasih yang sederhana saja, misal dikasih bintang gitu. Itu berarti kita mengajarkan anak untuk termotivasi secara eksternal ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ini adalah motivasi yang bersifat internal. Jadi kita meyakinkan anak bahwa dengan mereka memiliki motivasi diri. Ketika saya berangkat tepat waktu, saya belajar rajin, insya Allah masa depan saya baik gitu ya. Artinya mereka ingin masa depannya baik. Mereka berusaha mulai dari sekarang, belajar yang rajin, kemudian memperhatikan gurunya. Artinya nilai-nilai itu mereka percaya, kemudian mereka aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang ingin kita coba buat atau kita aplikasikan ke anak-anak supaya mereka itu memiliki motivasi yang berasal dari diri sendiri. Mungkin nanti di kelas dicoba. Jadi kita memberi keyakinan bahwa kalau kamu seperti ini nanti akan jadi seperti apa gitu ya. Mungkin untuk anak SMP mungkin ya nggak terlalu belum sampai ke sana, tapi kita bisa memberikan pandangan-pandangan tentang sikap-sikap yang baik yang harus diaplikasikan kepada diri mereka masing-masing. Kemudian 5 posisi kontrol. Menurut Dian Gosen, untuk melaksanakan disiplin positif yang berpusat pada murid, ada suatu pendekatan yang namanya pendekatan restitusi. Ini baru saya dengar ketika ikut CGP ini ya. Sebelumnya sama sekali nggak tahu restitusi itu apa.
pendekatan restitusi disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh seorang guru, orang tua, atau atasan. Jadi tidak hanya untuk guru, orang tua dan atasan pun bisa melakukan 5 posisi kontrol ini. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi seperti apa sikap kita ketika menangani anak itu bisa dengan 5 posisi tadi. Kita bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Nanti jenengan bisa menilai, oh saya ketika menangani anak lebih sering dengan posisi penghukum. Bisa mungkin teman kita ada yang lebih sering dengan sikap sebagai teman. Ada juga yang sudah mengaplikasikan sebagai manajer. Nah, nanti kita lihat ciri-cirinya atau karakteristiknya seperti apa. Nah, di sini ada satu kasus, yaitu terlambatnya seorang anak yang namanya Adi. Ya. Nanti kita lihat ketika ada anak terlambat namanya Adi, ketika sebagai penghukum itu seperti apa? Satu, sebagai penghukum, sikapnya bagaimana? Seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Mereka mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Biasanya mereka kan berkata, patuhi aturan saya, kamu harus patuh, kamu selalu salah, kamu pasti selalu terlambat. Nah, itu ciri-ciri dari posisi kontrol sebagai penghukum. Guru ini memiliki keyakinan bahwa hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah pada anak, yaitu sesuai dengan cara dia sendiri. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kira-kira ada nggak yang kayak gini, Bapak Ibu? Ya, selalu menyalahkan murid itu. Kira-kira kalau posisi seperti ini ideal nggak, Bapak Ibu? Bagus ya? Kalau dulu mungkin bagus ya, kalau dulu. Nah, tapi ya kita berusaha untuk mengurangi sedikit demi sedikit ya, karena nanti kita lihat posisi kontrol yang lain supaya kita bisa bergeser lah dari yang tadinya penghukum, kemudian nanti bergeser ke yang lebih baik lagi. Nah, cirinya bagaimana? Ciri karakter ininya, tingkah lakunya. Seorang penghukum itu nada suaranya itu tinggi ya. Kemudian matanya melotot, sering nunjuk-nunjuk, lah itu penghukum berarti. Nanti kalau lihat Pak Atik, lagi kayak gitu, penghukum ya. Lah hasilnya bagaimana? Lah efek ke muridnya, mungkin kita jarang mengidentifikasi ya. Ternyata bisa jadi murid itu marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi setelah setelah selesai masalah itu mereka akan mencoret-coret buku atau meja tulisnya untuk mengungkapkan kemarahannya. Dan mungkin pulang sekolah ketika melihat motor bapak atau ibu yang tadi menghukum bisa ditusuk dengan paku ya. Ini hasil yang mungkin bisa disebabkan oleh karakter kita yang memposisikan diri sebagai penghukum. Oke. Kemudian yang kedua, ini biasanya ibu-ibu. Posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Mereka mungkin akan mengatakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu berarti pembuat rasa bersalah. Supaya anak-anak itu merasa, saya udah bikin bu guru marah ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti itu? Ya, ini adalah beberapa kata-kata yang sering diungkapkan oleh
posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan juga mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Terus sikapnya bagaimana? Nada suaranya halus, memelas, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Terus konsekuensi ke anak bagaimana? Mungkin murid nanti akan merasa bersalah, kemudian bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Bisa juga mereka akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ternyata sikap seperti ini bisa lebih berbahaya Bapak Ibu ya, karena kalau tadi posisi penghukum, murid bisa langsung mengungkapkan kemarahannya ya, walaupun dengan cara yang negatif. Tapi ketika kita membuat posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ternyata anak bisa juga tertekan ya. Sewaktu-waktu ketika meletus amarahnya, mungkin bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu kadang merasa itu sebuah tindakan yang positif ya, tapi ternyata membuat anak merasa bersalah itu ada efek seperti ini. Ini posisi kontrol yang kedua. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini teman kita ada mungkin yang seperti ini. Jadi posisi kontrol sebagai teman ini, guru tidak akan menyakiti murid, tapi akan mengontrol melalui upaya persuasi. Lah, posisi teman pada guru yang memposisikan diri sebagai teman ini, akibatnya bisa negatif ataupun positif. Sisi positifnya, ketika memposisikan diri sebagai teman, maka hubungan dengan murid akan baik. Biasanya mereka menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengeris orang. Ya, misal mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat gak, selama ini Bapak sudah bantu kamu. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Nah, hal yang negatif yang diakibatkan oleh posisi sebagai teman ini, ketika Bapak Ibu guru yang posisinya sebagai teman tidak membantu, maka mereka akan merasa kecewa ya. Karena mungkin Bapak Ibu kan tidak selalu bisa membantu anak ya. Ketika mereka tidak mau, kebetulan tidak bertemu untuk membantu, maka mereka akan kecewa. Kemudian sikap anak itu hanya nurut pada guru yang menjadi teman itu. Dengan guru lain mereka tidak akan patuh ya, tidak akan nurut ya. Ini sisi positif dan negatifnya. Ciri-cirinya bagaimana? Posisi kontrol sebagai teman, suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum cenaka. Kalau jenengan pernah lihat guru yang akrab dengan murid, jarang menghukum ya, banyak toleransinya, ini berarti posisi sebagai teman ya. Nah itu lihat. Sisi positifnya hubungan dengan murid baik ya, sisi positifnya. Terus hasilnya bagaimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatifnya, murid akan tergantung pada guru tersebut. Jika ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Akibat lain adalah bila guru lain yang menyuruh, maka dia tidak akan patuh ya. Belum tentu mau patuh seperti pada guru yang dianggap sebagai teman tadi. Ini posisi kontrol yang ketiga. Kemudian berikutnya yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, posisi pemantau ini biasanya melakukan atau mendisiplinkan anak dengan berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi atau sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya mereka tanya, peraturan sekolah kita ini apa? Kamu tahu nggak? Kalau misalnya terlambat, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi mereka selalu mendasarkan pada aturan yang ada di sekolah. Biasanya mereka punya catatan tentang pelanggaran anak ya. Kalau pagi-pagi di sana Pak Atik misalnya, kamu udah berapa kali terlambat? Ini catatan saya udah 5 kali nih. Berarti itu seorang pemantau ya.
Habis itu suruh lari-lari. Nah, kalau sudah ada aturannya, memang konsekuensinya misal ya, kalau kemarin kita sudah praktek, jadi Bapak Ibu kita boleh memberikan atau melakukan konsekuensi, tetapi harus harus dihubungkan dengan apa yang kita ajarkan. Misal, kalau kemarin anak terlambat pada saat sakur, ya, maka konsekuensinya jangan bersihkan sampah, itu nggak relate, nggak berhubungan. Tapi mereka disuruh untuk baca Quran, ya. Kemudian misalnya pelajaran olahraga, anak terlambat, suruh lari-lari, ya berarti relate, berhubungan, nggak masalah. Ya. Kalau pelajaran matematika mungkin suruh ngitung mobil, terus dianalisis 1 jam berapa. Jadi mencari hukuman atau konsekuensi yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Ya. Kalau bahasa Inggris mungkin coba kamu menyebutkan 10 kosakata tentang benda-benda yang di sekitar rumah, boleh. Itu dikasih konsekuensi atau hukuman seperti itu, boleh ya. Relate pokoknya. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi pemantau ini sudah cukup ideal ya, walaupun masih ada sedikit kekurangan. Cirinya bagaimana? Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ya. Hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi berlebihan, marah atau membuat merasa bersalah. Tetapi murid tetap dibuat merasa tidak nyaman, yaitu harus meninggalkan kelas pada waktu jam istirahat atau pada saat mengerjakan tugas. Kemudian konsekuensi lainnya, guru harus memantau murid pada saat mengerjakan hukuman atau ketika murid mengerjakan hukuman atau terkena konsekuensi, sehingga guru harus menunggu dan tidak bisa meninggalkan murid tersebut. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Cirinya bagaimana? Yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi ini gabungan antara sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Tetapi ada tambahannya, manajer ini bisa menggali murid untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa. Jadi ditawarkan guru memberikan bimbingan, kira-kira kamu pengennya seperti apa ya. Diberi tawaran ya, untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Penekanan di posisi manajer bukan pada membuat konsekuensi, tapi berkolaborasi dengan murid. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada. Misal mereka mengatakan, apa yang kita yakini ya, misalnya masalah terlambat, menurut kamu terlambat itu seperti apa ya, nanti mereka mengungkapkan, oh terlambat itu nggak bagus Pak, kita akan banyak kehilangan kesempatan, kita akan kehilangan ilmu pengetahuan ya. Terus kira-kira bagaimana? Ya rugi Pak. Nah kalau kamu meyakini seperti itu, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nanti mereka mengungkapkan seperti apa ya. Kemudian apa rencana kamu? Kalau kamu sudah meyakini itu hal yang kurang baik, rencana untuk memperbaikinya bagaimana caranya? Mereka mencari solusi sendiri ya, dengan kita membimbing jawaban dari mereka ya. Ini adalah posisi sebagai manajer. Dengan posisikan diri sebagai manajer, maka kita tidak membuat murid merasa bersalah atau merasa depresi, tetapi kita akan mengembalikan mereka menjadi orang yang lebih baik dan lebih kuat ya. Bahasa tubuhnya si manajer ini tidak kaku, dekat ke murid, suaranya juga halus,
Suara guru sebaiknya harus tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal. Jadi kita sikapnya normal, kita seperti orang teman yang berdiskusi, kemudian menggali solusi dari jawaban mereka sendiri. Ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini ada video Bapak Ibu, di play aja ya. Ini supaya lebih jelas lagi perbedaan-perbedaannya seperti apa. Ya Pak. 12 menit. Langsung ke itunya Pak. Enggak, ke orang yang pertama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Nah, supaya lebih jelas lagi, nanti Bapak Ibu lihat ini contoh-contohnya. Posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Ring Pak. Nah, sana ke escape. D. Disipak ini malah ke anu sih. Gini. Terlambat. Sana. Sar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak Ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru Hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya. Wis melaku. Nah, ini posisi yang kedua. Mungkin bisa dilihat bedanya nanti. Naren! Ayo. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menak kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Curhat. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kirang menit ya. Nah, ini posisi yang ketiga. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa. Bukan sih urusan absen kamu. Kamu ini ada res saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, Nah itu Bapak Ibu, 5 kejadian yang menunjukkan posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira bisa melihat perbedaannya nggak Bapak Ibu? Bisa, bisa ya. Nah kita paling banyak di posisi mana kira-kira? Penghukum. Mungkin kebanyakan di antara 1, 2, 3, 4. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jarang kita menawarkan atau membuat solusi bersama dengan murid ya. Murid mencetuskan solusinya untuk menyelesaikan masalah seperti apa. Nah mungkin setelah kita melihat ini, besok bisa kita coba praktekkan ya. Kemarin saya dan Pak Atik juga sudah mempraktekkan, namanya sih gitu, restitusi. Ya. Saya ke siapa ya, Amarul Haq. Amarul Haq ini dulu sering bolos Bapak Ibu. Kemudian kasus yang di polisi itu, alhamdulillah ditangani. Ya ini sih Allah alam penyebabnya apa. Tapi sekarang alhamdulillah masuk terus, nggak berangkat, selalu berangkat dan sikapnya lebih baik. Itu kemarin usih banget, penggaris dipanasan tempelin di pipi Bapak Ibu. Itu si Amarul ke si Faiz. Masih ada bekasnya di sini, bekas penggaris besi itu. Alhamdulillah sekarang udah enggak. Kemarin kita praktekkan, Pak Atik nangani siapa ya Pak? Foto guru mama. Foto guru mama. Itu sih. Nah, itu ditangani dengan posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu ya. Posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita menanyakan keyakinan apa, kemudian apa yang harus diperbaiki, kemudian mereka memberikan solusinya mau seperti apa. Menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Oke, kita cek pemahaman Bapak Ibu. Ada yang berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira yang mengatakan siapa ini? Pemantau, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau teman manajer? Iya betul, membuat orang merasa bersalah. Saya keluarkan dari kelas. Pinter ya. Kan kamu sudah janji ke Bapak gak akan terlambat lagi. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Ini apa? Sebagai teman.
Kamu tahu kan konsekuensi dari meninggalkan kelas tanpa izin? Habis ini kamu harus mengerjakan ulangan yang tadi sudah kamu tinggalkan. Sebagai ya, kalau sering mengingatkan konsekuensi berarti dia sebagai pemantau. Nah, apa yang kamu yakini tentang berlaku jelek di sekolah? Jika hal itu tidak baik, maka apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Sebagai manajer, ya, alhamdulillah berarti lulus semua. Oke, sudah begini. Sertifikat Terima kasih sudah menyimak. Demikian Bapak Ibu tentang materi 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memperbaiki mungkin sikap kita yang masih sering menjadi penghukum berubah menjadi ya paling enggak pemantau lah, pemantau dan teman. Kalau sudah pemantau dan teman nanti tinggal menyempurnakannya, mencari solusi bersama dengan murid yang akhirnya akan memposisikan diri kita sebagai manajer. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada Pak? Monggo Pak Anggo. Pak, ini dulu Pak Harjo. Dua pertanyaan ya Pak ya. Pak Harjo dulu. Dari 5 posisi kontrol, baik penghukum, teman, pemantau, manajer, apa bedanya dengan tertera? Ya, setelah saya mengikuti seminar penerapan budaya positif, ada 5 kontrol yang tadi sudah dijelaskan. Posisi kontrol penghukum, teman maupun pemantau dan manajer. Ya manajer. Semuanya kok ada korelasinya dengan sudah tertampang di depan sekolah kita, itu sekolah ramah anak Pak. Apakah tidak cukup dengan dulu sudah diterapkan sekolah ramah anak pas Pak Haji Sardani yang memasang kemudian melarang anak contohnya merokok begitu. Nah itu tindakan apa yang harus kita tangani, karena siswa saya kan semuanya hampir 900 ya, atau 1000 kurang lah. Nah itu untuk memantau kita dulu sudah dicanangkan meneliti anak tidak merokok juga tidak jalan. Kemudian pos pengamanan satpam yang sudah ada rencana 2 pos baik di depan maupun di belakang juga tidak realisasi. Nah, kita yang sebenarnya untuk ini bagus sekali sih seminar ini. Cuma kita harus bagaimana untuk menangani tadi sejumlah siswa yang seperti itu, kemudian guru maaf saya juga tidak memberi contoh yang maksimal. Itu kira-kira langkah apa yang kita harus segera lakukan ya Pak? Terima kasih. Sekian. Terima kasih Pak. Untuk sekolah ramah anak dan yang tadi saya jelaskan tentang posisi kontrol sebagai manajer itu relevan ya Pak, relevan sekali ya. Nah untuk menangani murid kan kita nggak semua murid berperilaku seperti itu ya. Murid mungkin sekitar sekian persennya lah, tidak terlalu banyak yang berperilaku seperti itu ya. Jadi kita ya perlu untuk menangani murid-murid yang mempunyai perilaku yang misalnya merokok, kemudian bolos ya, kita tangani dengan model-model manajer Pak ya. Jadi kita menawarkan kamu maunya seperti apa, kamu meyakini nilai-nilai yang seperti itu bagaimana, bolos itu bagus ya, kalau nggak bagus terus harus bagaimana, terus langkah kamu seperti apa untuk memperbaiki perilaku kamu itu. Jadi coba ketika kita menghadapi murid yang seperti itu, kita coba terapkan ya, tidak hanya tanggung jawab dari guru BK, tapi guru mapel juga harus mulai belajar ya, membimbing murid untuk menemukan solusinya. Dengan menemukan solusi sendiri diharapkan mereka akan memiliki motivasi internal. Itu Pak Harjo. Kurang apa?
Pak Hendrik ya, Bapak. Sudah Pak Jo? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ingin saya ucapkan selamat pada rekan-rekan yang menapak satu langkah ke depan dan semoga terus berhasil sebagai guru penggerak. Dan saya harapkan sebagai guru penggerak itu mantap, tidak ada keraguan ataupun tadi setengah hati atau bagaimana. Kalau sudah diyakini ya maju saja terus dan diyakini itu baik. Terima kasih juga kepada teman-teman calon guru penggerak yang sudah memberikan tentunya menjadi motivasi kepada teman-teman guru yang lain. Insya Allah kalau semangat masih seperti rekan-rekan yang guru penggerak ini, SMP 2 semakin maju, berkeyakinan pasti semakin maju. Ingin saya tidak bertanya barangkali Pak. Iya Pak, jangan bertanya Pak. Ada, mungkin juga ada bertanya juga. Bingung kan Pak? Di akhir aja. Apa yang disampaikan ini memang sesuatu yang baik atau ideal. Sasaran kita diharapkan, kalau yang saya ikuti semoga tidak keliru dalam menafsirkan penjelasan Pak Yazid juga Pak Amri yang sudah para Pak Ati belum. Diharapkan kita bisa menjadi sebagai manajer tadi. Kesimpulan yang sementara saya tangkap, ini baik sekali kalau memang kita mampu melaksanakannya. Namun saya menganggap, maaf sekali, di kurikulum Merdeka ini masih ambigu Pak. Artinya seperti di persimpangan jalan. Memang itu sesuatu yang ideal, yang baik, tapi ada beberapa yang barangkali masih perlu dibenahi, membuat guru-guru itu tidak jadi bingung. Pertama, sistem yang dari atas masih pakai pola lama. Artinya anak yang benar, anak yang pintar, anak yang disiplin, maupun anak yang amburadul ataupun yang seenaknya tetap diusahakan mendapat nilai baik, naik kelas dan lulus. Nah, ini menjadikan Bapak Ibu guru juga menjadi mungkin apatis. Untuk itu saya berharap di dalam penerapan Merdeka Belajar, sistem pendidikannya tidak hanya guru dituntut seperti apa yang disampaikan lah, katakan kecilnya begitu, cukup kecilnya, tapi sistem pendidikan di Indonesia ini dibenahi secara menyeluruh. Jangan model seperti tadi yang semua anak lulus, semua anak naik kelas. Sementara contoh saya ngajar kelas 9, akibat dari model pembelajaran yang seperti itu, masa sih anak kelas 9 masih ada yang ditanya misal konsep matematika SD yang kelas 5 itu yang sangat mendasar, perkalian, pembagian yang angka-angka masih di bawah 10 saja tidak bisa. Otomatis kita ingin menerapkan secara manajer, ya tanya saja pada diri masing-masing. Kemudian, jadi yang pertama itu untuk hal ini bisa berjalan dengan baik, pertama sistemnya yang saya harapkan itu paten dan didukung dari bawah. Artinya sistem yang dibangun untuk satu sisi gurunya supaya maju, kita mengejar model kayak internasional,
tetapi secara kesejahteraan juga kepada guru-guru tidak seperti di negara maju. Tapi ini terlalu luas. Yang kedua, barangkali ini lebih tepat kalau seperti yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah keteladanan, Pak. Ini penting sekali sebagai guru, bagaimana bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Benarkah kita sudah bisa menjadi teladan yang baik? Banyak yang bisa diambil contohnya, itu kedisiplinan hadir, kedisiplinan berpakaian, berperilaku, berkata-kata, dan sebagainya. Sudahkah seperti itu? Yang ketiga, ini penerapan ini akan bisa berjalan terus bagus kalau itu konsisten, diterapkan secara konsisten dan kompak, betul-betul dilaksanakan secara, ya semua guru berusaha menerapkan semua, tidak hanya guru pengembang. Yang tiga tadi menerapkan pada contoh siapa anak tadi yang diberi peringatan oleh Pak Yazid dan mencoba model manajer. Ya, kalau Pak Guru atau Bu Guru lain tidak bisa menerapkan begitu, atau sementara seperti itu, setiap pagi juga masih ada penerapan model yang menghukum. Jadi konsisten dan kompak ini perlu sekali diterapkan. Yang keempat, adakah penghargaan yang baik atau reward kepada anak-anak yang sudah melaksanakan dengan baik? Anak yang baik, semisal anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin tidak mendapatkan beasiswa, tidak mendapatkan penghargaan apapun dari sekolah. Sementara anak-anak nakal, anak-anak yang tidak disiplin, bodoh, malah dapat apa itu namanya? KIP. Nah, ini serba kontradiktif. Kemudian juga yang ini perlu tadi ada ribet. Sudahkah kepada anak-anak yang berusaha disiplin, patuh pada peraturan sekolah, patuh pada guru seperti yang tertera dalam tata tertib sekolah, minimal itu ada enggak ribetnya? Sementara ini masih terabaikan. Yang terakhir, nomor 5-nya ini kepada anak-anak ini yang dipampang di slide ini menurut saya bagus sekali karena anak bisa diajak komunikasi. Apakah anak-anak kita bisa diajak komunikasi? Ditanya tidak bisa jawab, suruh tanya dia. Jadi kita tidak mungkin bisa menggali info dari anak, apa kesulitannya, apa problemnya, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi ganjalannya, ini tidak bisa tergali oleh kita. Jadi 5 hal yang saya harapkan dari ini: pertama, sistem yang paten atau didukung dari bawah, artinya tidak hanya pemerintah menentukan aturan begini-begini, sementara dari guru-guru apakah yang di lapangan sudah pernah didengarkan. Yang kedua, keteladanan. Ketiga, konsistensi dan kompak. Keempat, penghargaan yang baik sudah belum kepada bapak ibu guru ataupun pada anaknya. Guru yang rajin, yang baik, ya kenaikan tingkatnya kadang-kadang masih sama saja seperti itu dengan yang asal-asalan. Kemudian yang kelima, jaminan pasca program ini kepada anak-anak ini pesimis setelah lulus. Ya, saya anak pintar, pasti kerja, pasti mendapatkan masa depan yang baik. Apa Anda di Indonesia ini masih kabur? Akhirnya menjadi pesimis.
Barangkali itu mungkin agak membingungkan, tapi dengan kebingungan itulah kita menggali bersama. Untuk itu sekali lagi kepada tiga teman kita yang menjadi calon guru penggerak, saya terus memotivasi, bisa mengajak teman yang lain, dan ini adalah wahana yang baik untuk terus kita belajar dan membelajarkan. Situasi ini saya memang buatan supaya ini ngomong tahun depan sudah tidak usah, tahun depan, tahun ini sudah pensiun, tapi iklim yang seperti ini semoga terjaga di SMP 2. Yang sudah tahu lebih dulu saling membelajarkan kepada temannya, yang belum tahu menggali dan meningkatkan diri. Inilah motivasi saja untuk teman yang sudah jadi calon guru penggerak, semoga betul-betul menjadi guru penggerak dan memberi kemanfaatan yang nyata nantinya kepada SMP 2 Bumiayu, kepada teman-teman dan sekolah. Mohon maaf dari saya, pertanyaannya satu, seberapa besar keyakinan dari guru penggerak, calon guru penggerak ini keberhasilan penerapan model manajerial di SMP 2, karena itu ideal. Seberapa persen atau seberapa besar keyakinan bapak-bapak ini untuk keberhasilan mampu menerapkan model manajerial di sekolah ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendri atas pertanyaannya. Satu ya pertanyaannya Pak. Tadi yang pertama itu berapa persen terakhir loh? Sistem pendidikan yang paten yang diminta itu. Kalau untuk keberhasilan, ya insya Allah kita optimis saja ketika kita sudah mengetahui tentang ilmu ini ya, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan di sekolah kita, yang mudah-mudahan dengan konsistensi juga kita bisa mulai memperbaiki cara menangani anak seperti apa dengan cara model sebagai manajer. Nanti untuk restitusinya dijelaskan oleh Pak Atik lebih jelas lagi ya, cara-caranya seperti apa. Kalau saya tadi kan sekilas saja tentang posisi kontrol ya. Insya Allah nanti kalau ditambahkan ilmu dari Pak Atik nanti bisa lebih mantap lagi. Ya kita optimis saja Pak Hendri, mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikan ya setelah mendapatkan informasi ini. Untuk anak yang kemampuannya rendah, saya sih mungkin berkesimpulan ya, kelas 9 ini adalah hasil dari 2 tahun kita lost learning ya, lost learning karena pandemi. Jadi kita menghadapi situasi anak yang pengetahuannya hanya 5% ya, 5%. Saya saja menghadapi murid bahasa Inggris, kosakata yang sederhana kayak misalnya will aja nggak tahu Bapak Ibu. Tuh siapa tuh Pak? Ya Allah, tuh orang ngerti. Tuh itu kan kata yang paling mudah, sering kita dengar ya, sering kita lihat. Tuh itu artinya apa? For masih tanya, from nggak tahu ya. Jadi ya memang itu salah satu efek dari pandemi 2 tahun kemarin. Jadi anak-anak kita benar-benar lost learning ya. Nah mudah-mudahan untuk yang kelas 7 ini kan sudah bertemu langsung ya, tatap muka 100%, mudah-mudahan tidak terjadi seperti kelasnya yang kelas 8 dan 9. Satu cara untuk mengaplikasikannya didukung oleh 2 hal Bapak Ibu. Satu, keteladanan, yang kedua aturan. Jadi kalau mau disiplin positif, budaya positif itu ada di sekolah kita, maka kita juga bertanggung jawab, yaitu memberikan keteladanan. Percuma kita koar-koar masalah budaya positif tetapi kita sendiri tidak mempraktekannya. Yang kedua, aturan. Kalau aturan sih sudah ada, jadi tinggal kita berusaha bagaimana memberikan teladan. Kemudian yang ketiga, kekompakan dan kekonsistenan. Ya memang ini makanya kita hari ini kumpul supaya kita sama-sama tahu tentang bagaimana sih cara menangani murid, bagaimana cara menegakkan atau mendisiplinkan anak dengan cara-cara yang berbeda pada murid, supaya kita sama-sama nanti mempraktekkan gitu Bapak Ibu ya. Jangan mungkin di tingkat yang paling rendah di kelas ya, ketika anak terlambat datang atau anak sering izin, nah, jangan bisa mempraktekkan cara-cara yang tadi sudah
dijelaskan ya. Mulai mencoba. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah bisa lah dilihat efeknya ke murid. Ya. Reward ya. Sebetulnya Bapak Ibu, di Merdeka Belajar ini kita pingin semua anak itu berperilaku positif atau memiliki budaya positif berdasarkan motivasi internal. Nah, penghargaan itu dianggap sebagai motivasi eksternal ya. Takutnya ketika ada penghargaan, anak-anak rajin ya, berperilaku baik. Tapi ketika tidak ada penghargaan, anak-anak kembali ke perilaku sebelumnya. Jadi ya bukannya dilarang ya, boleh ada reward, tetapi bukan hal yang utama ya, bukan hal yang utama. Ada di materi modul 1.4 ini judulnya itu dihukum oleh penghargaan. Harusnya ini jatahnya Pak Nurman. Dihukum oleh penghargaan. Jadi kadang-kadang ternyata hukuman itu penghargaan itu bisa sebagai hukuman Bapak Ibu ya. Bisa juga penghargaan itu sebagai hukuman pada orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Kenapa? Misalnya di kelas ada anak yang mendapatkan reward ya. Anak lain yang tidak mendapatkan, maka mereka akan menjadi sakit hati, ya, iri. Itu pernyataan yang tadi dihukum oleh penghargaan. Jadi kita tidak boleh semacam terus-menerus memberikan penghargaan. Kita dituntut untuk mencoba untuk menumbuhkan motivasi yang bersifat internal. Kalau untuk jaminan mendapatkan pekerjaan? Setelah mengikuti semua aturan. Apakah itu benar? Anak yang mengikuti program seperti ini kan harapannya menjadi orang-orang yang sukses ya, di masa depan menjawab tantangan dan sebagainya. Adanya kurikulum merdeka loh Pak, bisa menyongsong menghadapi masa depan yang Kalau untuk masa depan sih ya lu alam ya Bapak Ibu. Yang penting kita sekarang berusaha. Ini kan prinsip Ki Hajar Dewantara itu kan menuntun anak ya. Menuntun anak itu kayak orang menanam padi ya. Ketika kita sebagai guru itu ibaratnya sebagai petani ya. Ketika padi dibiarkan ya, cuma nandur terus ditinggal, nggak disiram, nggak dipupuk, nggak dihindarkan dari penyakit atau hama, kira-kira tanamannya jadi nggak Bapak Ibu? Jadi. Kemungkinan tidak jadi. Nah kita sama dengan murid ya. Kita nuntun anak ya. Kalau anak yang sudah bagus, bibitnya bagus, insya Allah jadi tambah bagus. Kalau yang bibitnya tadinya mungkin agak serong-serong, tapi kita nuntun ya, insya Allah nggak terlalu nyerong lah, masih ada di jalan itu. Jadi kita prinsipnya seperti itu, kita membimbing semampu kita. Masalah masa depan mau seperti apa ya kita kan nggak tahu ya. Yang penting sekarang ini kita bimbing sebaik-baiknya. Mungkin itu Pak Hendri yang bisa saya ungkapkan, disampaikan selaku calon guru penggerak sebagai aksi nyata modul 1.4. Barangkali mungkin nanti ada aksi nyata yang lain, Bapak Ibu jangan bosan ya. Terus nanti barangkali Bu Siti ada aksi nyata 1.4 sama juga jangan bosan ya. Mudah-mudahan dengan sering mendapatkan informasi yang seperti ini bisa semakin komitmen hafal untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa istirahat. Untuk sertifikat Pak? Sertifikatnya udah dikirim langsung. Kalau ngisi daftar nanti langsung terkirim. Agar kegiatan seminar berjalan dengan baik, kami juga menyediakan coffee break sebagai cara untuk berbagi sekaligus untuk agar para peserta seminar lebih nyaman ketika mengikuti kegiatan seminar.
Kami juga menyediakan sertifikat partisipasi bagi Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan seminar. Bapak Ibu guru tinggal mengisikan identitas melalui Google Form yang sudah disediakan, kemudian mengisi data-data sesuai dengan identitas pribadi. Setelah mengisi, Bapak Ibu tinggal menunggu emailnya masing-masing, karena sertifikat akan dikirimkan melalui alamat email yang sebelumnya diisikan pada Google Form. Setelah sampai di inbox email, Bapak Ibu guru bisa menyimpan sertifikatnya sebagai dokumentasi pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa dengan dua orang dari siswa SMA Negeri 2 Bumiayu yang melakukan pelanggaran terhadap aturan sekolah. Nah, kita nanti akan bertemu dengan Muhammad Amarul Haq dengan Azmi. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 akan melakukan kegiatan praktek segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, seperti apa kegiatan penerapan segitiga restitusi tersebut? Kita ikuti video berikut ini. Namanya siapa? Muhammad Amarul Haq. Kelas 9B. Amar kemarin yang dilakukan apa, Mar? Mabok sama tawuran, Pak. Mabok sama tawuran. Di mana itu? Damsari. Kejadiannya di Damsari. Iya, Pak. Di Damsari, di terminal itu kejadiannya? Itu di depan Toha Motor. Oh, Toha Motor. Berapa orang? Lumayan banyak, Pak. Kok bisa kamu ke sana, ke bawah ke sana gimana? Tadinya mau itu ke rumah saudaranya Rizky Putra di Bojengan. Nah, terus ada anak-anak. Saya mau itu bilang ke situ, ada uang nggak buat beli bensin? Katanya nggak ada. Terus mau pulang ditangkap sama warga. Sudah kayak gitu. Nah, Mar, ya orang tua, kamu, Pak Guru itu semuanya tentunya pengen yang terbaik ya. Iya. Untuk siswa, untuk diri sendiri. Kamu juga pasti pengen punya cita-cita yang pengen jadi apa yang terbaik gitu kan. Kalau kamu cita-citanya apa? Tentara. Tentara itu harus baik. Kalau nggak itu abdi negara. Kalau nggak baik gimana nanti? Ya. Nah, tentunya kalau mau jadi tentara ya harus persiapan dari sekarang, punya sifat yang baik, perilaku yang baik, kan begitu ya. Iya, Pak. Nah, itu kejadian kamu minum minuman keras, kemudian tawuran sampai masuk ke kantor polisi. Ya, itu sebuah kejadian yang besar sebetulnya ya. Iya. Tetapi bukan berarti itu satu-satunya yang terjadi di sini ya. Dulu pernah ada juga kasus seperti itu. Kalau dulu yang pernah masuk ke kepolisian itu nyolong gas pernah ada, terus tawuran juga pernah ada, minum minuman keras ada ya. Tetapi dulu anaknya itu minta keluar dari sini. Kamu mau keluar nggak? Enggak, Pak. Nggak mau keluar, pengen di sini aja. Iya, Pak. Ya, yang namanya manusia itu wajar melakukan kesalahan ya. Manusia itu bukan apa? Bukan malaikat. Iya. Ya. Kalau malaikat itu nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau manusia pasti Salah, Pak. pasti pernah melakukan Kesalahan. pasti ya. Pak Guru juga sama, manusia bisa melakukan kesalahan. Tetapi yang terpenting, Mar, yang terpenting itu adalah bagaimana caranya sekarang kita melakukan kesalahan, kemudian apa? Merubah diri. Merubah diri, memperbaiki. Itu Iya, yang Pak. paling penting ya. Yang paling penting itu. Nah, kira-kira kamu ada nggak perasaan, oh saya merasa bersalah
oh saya ke depan mau seperti ini, ada perasaan seperti Ada, itu, Bang. ada kesadaran seperti itu. Ada. Kamu merasa itu sebuah kesalahan. Iya. Terus motivasi kamu berikutnya apa? Mau merubah diri, Pak. Mau berubah diri. Jadi seperti apa? Yang lebih baik lagi, Pak. Contohnya apa? Ya, apa ya, Pak? Ya ingin berubah lebih baik lagi, Pak. Di sekolah harus bagaimana? Apa ya, Kamu Pak? kekurangannya apa di sekolah sekarang menurut kamu? Banyak, Pak. Banyak. Contohnya? Jarang belajar. Jarang belajar. Tujuannya orang minum apa sih? Nggak tahu, Pak. Lah kamu tujuannya apa minum? Ini minuman keras. Kan air banyak, susu, kopi ada. Iya, Pak. Kenapa harus minum minuman keras? Apa karena kamu pengen kelihatan gagah gitu? Enggak, Pak. Enggak. Tapi minum minuman keras tahu hukumnya apa? Kalau dalam agama Islam? Dosa, Pak. Dosa besar, ya. Nah, kamu kan tahu yang namanya minuman keras berarti dosa besar, ya. Iya. Artinya kalau kamu melakukan berarti kamu dapat dosa dan bisa merugikan sekolah dan merugikan nama baik diri kamu sendiri, karena bisa melakukan hal-hal yang tadi saya ceritakan, ya. Kalau orang sudah minum keras, hilang akal, bisa melakukan kejahatan yang lain, ya. Kira-kira setelah kamu meyakini bahwa itu sebuah perbuatan yang salah, ya, kedepannya harus bagaimana berarti? Lebih baik lagi, Pak. Jangan sampai mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi, kira-kira masih berani nggak? Enggak, Pak. Biasanya kan manusia itu mudah lupa. Iya. Hari ini berjanji, besok mengulangi lagi. Kira-kira motivasi kamu terkuat supaya tidak mengulangi lagi apa? Makasih, Pak. Motivasi yang terkuat kamu, Bo, saya tidak akan mengulangi lagi karena ini. Karena diri saya sendiri, Pak, mau berubah. Yang paling penting sebetulnya, ya, karena kamu sudah yakin bahwa itu hal yang salah, kamu punya cita-cita di depan itu pengen jadi tentara, jadi dari sekarang harus punya motivasi. Saya tidak akan melakukan hal yang seperti itu, ya. Kalau sudah ada keyakinan dari diri sendiri, insya Allah kuat. Nggak harus lihat orang, lah apa guru iki, lah nggak orang tua iki, berani melakukan lagi. Itu nanti bisa terulang kalau seperti itu. Jadi harus ada motivasi dari diri kamu sendiri, ya. Ya gitu ya, Maria. Sekolah memberikan kesempatan sama kamu supaya bisa berubah. Nah, kamu ini masih ada kesempatan 1 semester. Iya, Pak. Kalau memberi kamu kesempatan 1 semester ini ke depan bagaimana? Kalau kamu benar-benar bisa menunjukkan bahwa kamu tadi bilang motivasinya dari internal, pengen jadi orang yang lebih baik, berarti dalam 1 semester ke depan kamu sudah menunjukkan sikap yang lebih baik, ya. Bisa seperti itu? Bisa, Pak. Bisa, ya. Bismillah, ya. Bismillah, Pak. Sudah. Kenalkan, nama saya Muhammad Amarul Haq dari kelas 9B SMP Negeri 2 Bumiayu. Beberapa hari yang lalu saya melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah, yaitu melakukan tindakan minum-minuman dan melakukan tawuran. Kemarin Pak Yasid mengajak saya untuk berdiskusi mengenai pelanggaran yang saya lakukan. Pak Yasid kemarin bertanya tentang pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan dengan cara lemah lembut dan tidak emosional. Dengan cara seperti itu saya merasa tenang dan tidak takut. Hal itu membuat saya ingin merubah diri menjadi lebih baik di masa depan. Saya juga akan fokus untuk meraih cita-cita saya di masa depan. Terima kasih Pak Yasid, doakan saya agar menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nama lengkapnya siapa? Talah Haidar Asmi. Panggilannya? Asmi. Kelas? 8D. Wali kelasnya? Abdul. Wali kelasnya tahu? Sekarang? Tahu gimana? Tahu kamu kemarin kasus merokok itu tahu? Nggak tahu saya. Tapi belum pernah menegur kamu? Belum pernah? Saya yang menegur itu bolos. Bolos. Oh, kamu juga sering bolos? Iya, pas awal-awalan kelas 8.
Awal kelas 8. Sekarang masih sering bolos? Enggak pak. Kenapa? Ya takut. Takut. Orang tua tahu bolos? Tahu. Nah, terus orang tua gimana? Ya suruh sekolah, kalau masih mau bolos-bolosan nggak usah sekolahan sekalian. Terus perasaanku gimana? Ya enggak lah, mendingan berangkat terus, masih mau sekolah. Tapi permasalahannya bukan cuma bolos saja, kamu kan kadang-kadang masih sering itu tadi merokok, ya, pakai seragam merokok itu gimana itu kayak gitu? Kalau sekolah tahu kira-kira gimana? Kamu udah nemu? Pak Guru dulu pernah ya nemuin kamu ya di jalan ya? Pakai seragam hari Jumat terus merokok di tengah jalan itu masih sering kayak gitu juga? Udah enggak pak, pas awal itu. Iya, maksudnya setelah Pak Guru nemuin kamu kayak gitu, kamu masih pernah nggak pakai seragam terus ngerokok? Enggak pak, udah enggak. Beneran? Iya, paling di rumah. Di rumah? Apa di desa saya. Berarti dengan pakaian seragam setelah kejadian itu nggak pernah ngerokok lagi? Udah enggak. Nggak pernah? Beneran? Iya beneran pak. Berarti benar-benar kamu waktu itu bisa berubah ya? Setelah itu kamu nggak merokok lagi ya? Dengan pakaian seragam? Iya. Tetapi yang diinginkan itu kan nggak cuma tidak merokok dalam keadaan menggunakan seragam ya. Kira-kira kamu pengennya seperti apa coba yang ideal itu? Berhenti? Iya pak. Berhenti secara total ya. Merokok bagus nggak sih? Enggak. Nah kamu tahu nggak? Berarti harus gimana? Berhenti. Bisa berhenti nggak kayaknya? Insya Allah bisa pak. Asli? Iya. Coba kerugiannya orang merokok apa? Ya habisin uang. Nah betul tuh, habisin uang. Terus? Cepet capek. Kamu merasakan itu? Iya. Cepet capek berarti itu pengaruh pada hal kesehatan ya? Iya. Habisin uang. Nah makanya kalau merugikan kesehatan, ngabisin uang, berarti kan merokok itu kan nggak ada manfaatnya ya nggak? Iya. Kalau bisa berarti gimana? Berhenti. Harus berhenti, harus ditinggalkan ya. Iya. Walaupun katanya wah orang merokok itu gagah, iya gitu? Enggak. Enggak. Berarti merokok itu nggak ada bagusnya berarti? Iya. Bisa ditinggalkan berarti ya? Insya Allah bisa ya. Nah, kamu nyadari nggak kalau tadi yang merokok, nyorot-nyorot tembok itu sebuah kesalahan? Iya menyadari pak. Sadar. Nah, yang namanya kesalahan itu ya semua orang juga pernah ya. Tapi yang penting adalah bagaimana cara berusaha supaya lebih baik. Ya, lebih baik dan berubah. Itu yang paling penting ya. Kamu sudah pernah beberapa kali kejadian. Kalau tadi merokok yang Pak Guru ketemu kamu katanya sudah enggak. Sekarang coba dikurangi lagi ya. Merokok yang di rumah, yang di tempat lain yang tidak menggunakan seragam juga dihilangkan. Iya Pak. Ya, tadi kamu udah tahu merokok itu gimana? Habisin uang. Habisin uang terus? Merusak itu kesehatan. Terus kalau nyoret-nyoret tembok itu gimana? Kerugiannya apa buat sekolah? Jadi jelek. Nah, kamu sekolah di mana? SMA 2. Kalau sekolah dicoret-coret kamu malu nggak? Malu pak. Ini tempat kamu nyari ilmu loh, harus dirawat, ya nggak? Iya. Harusnya malah gimana? Tembok yang kotor di bersihin. Lantai kalau kotor di pel. Harusnya kayak gitu. Kalau habis makan gimana? Sampahnya dibuang pada tempatnya. Nah itu tahu. Kamu buang sampahnya di mana? Di tempatnya pak. Serius? Iya. Serius? Iya serius. Di tempat itu sih 8E. Nah kira-kira setelah kamu tahu latar belakang tadi ya merokok itu merugikan, nyorot-nyorot tembok itu juga merugikan fasilitas sekolah. Nah tindakan kamu sekarang ke depan ini seperti apa coba? Yang dari dalam diri kamu sendiri loh ya, bukan karena paksaan dari Pak Guru, enggak. Kamu punya motivasi sendiri, saya setelah ini akan seperti apa? Ya ingin menjadi lebih baik lagi Pak. Ingin berhenti merokok. Terus? Nanti
minta uang buat beli cat. Mau ngecat temboknya. Iya. Terus yang lain, setelah kamu kemarin nyoret-nyoret tembok, berarti ke depan harus bagaimana? Ya tidak akan mengulangi. Jadi harus tahu sekolah itu fasilitas umum ya. Iya. Tempat kamu mencari ilmu di sini harus diapain berarti? Harus dibersihi, dijaga, dirawat ya. Termasuk orang-orangnya, kalau kamu punya teman dibaikin, ada guru dihormatin, dipatuhi ya. Iya. Itu namanya kamu cinta sama sekolah. Kamu cinta nggak sama sekolah? Cinta apa? Masih ada waktu 1,5 tahun lagi di sini ya. Iya. Jadi ini kesempatan kamu 1,5 tahun ke depan, bagaimana nanti Pak Guru, teman-teman melihat kamu bagaimana tekadnya. Jadi kamu sudah yakin, punya motivasi internal ya. Motivasi dari diri sendiri apa paksaan? Sendiri. Ya. Pengen lihat kamu berubahnya seperti apa. Kalau berubah lebih baik lagi ya alhamdulillah ya. Siap ya? Iya, siap. Kenalkan, nama saya adalah Haidar Asmi, sekolah di SMP Negeri 2 Bumiayu, kelas 8D. Beberapa hari yang lalu saya melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah, yaitu merokok dan mencoret-coret tembok. Saya sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan besar. Tapi Pak Yazid kemarin bertanya tentang pelanggaran yang saya lakukan dengan cara lemah, lembut, dan tidak emosional. Dengan cara seperti itu saya merasakan menjadi tenang, nyaman, dan senang. Saya berjanji setelah masalah itu saya akan menjadi lebih baik dan tidak ingin mengulangi lagi. Saya juga akan fokus untuk meraih cita-cita saya di masa depan. Saya berterima kasih kepada Pak Yazid karena membantu dan mendorong saya untuk berubah lebih baik. Demikianlah kegiatan aksi nyata modul 1.4 program pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 di SMP Negeri 2 Bumiayu. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan baik. Dari mulai kegiatan seminar, kemudian praktek penerapan budaya positif, yaitu tentang praktek segitiga restitusi di sekolah kami berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.